Oke, kelihatan semua? Oke teman-teman, gimana? Kelihatan atau kurang jelas? Mungkin kalau yang lewat handphone Kelihatan. bisa di landscape ya? Oke, sudah ya. Sudah tampil ya, kelihatan. Oke, semua ya jelas. Oke. Oke, berarti kelihatan ya. Oke. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Tony. Saya adalah praktisi SAP. Tadi mungkin sudah dibuka oleh Juang ya, bahwa memang mungkin topik hari ini kita lebih membicarakan lebih ke produk SAP dan bagaimana membuild karir Anda melalui SAP. Ya, karena mungkin teman-teman ada yang sedang mencari kerja atau sedang bingung, sedang galau, mau kerja atau mau kuliah di bidang apa. Ya, memang mungkin kalau Anda dengar nama SAP langsung pikirannya ke IT. Memang kebanyakan memang ini lebih ke dunia IT. Tapi kembali lagi, kalau Anda belajar SAP itu bukan berarti Anda harus seorang programmer, ya. Tidak harus menjadi programmer karena banyak juga konsultan SAP itu yang dari disiplin ilmu yang lain, ya, baik itu dari accounting, entah itu dari ke manajemen, dari keuangan, bahkan ada yang dari pertanian, bahkan ada yang dari peternakan, ya, ada yang dari teknik industri juga ada, ya. Oke, siapa? Oke, kalau suara saya putus-putus, tolong diinfo ya, karena ini di luar hujan besar sekali, biasanya internet kita ikut hujan ya. Jadi harap maklum dan tolong diinfo ke saya, mungkin saya bisa cari internet yang lebih baik ya. Oke, SAP, mungkin teman-teman mungkin bertanya-tanya apa itu SAP ya. Ada yang tahu mungkin bisa jawab di chat, ada yang tahu singkatan SAP? Lewat chat boleh, kalau memang mau speaker boleh karena mungkin di mute ya. Lewat speaker, lewat chat boleh. Ada yang tahu SAP itu apa singkatannya? Ya, SAP singkatannya apa? Ada yang tahu? Jadi nggak ada yang jawab. Setan aja pusing, susah amat pakainya. Nah, itu ada yang jawab ya, Ricky Robertus. Sistem, aplikasi, dan proses sebetulnya ya, in data processing ya. Jadi sistem, aplikasi, dan produk sebetulnya ya, in data processing ya. Jadi SAP singkatan dari sistem, aplikasi, dan produk for data processing. Jadi sebenarnya kalau kita translate sederhana itu adalah sebuah software yang untuk mengolah data ya. Cuman karena namanya kepanjangan disingkat menjadi supaya catchy gitu ya, SAP gitu ya. Karena kan kalau toko sebelah kan namanya kan keren-keren ya, ada yang ora kelar-kelar, ada yang mie kocok dan segala macam gitu ya. Jadi SAP disingkat sebetulnya singkatannya tadi. Nah, sesuai dengan singkatannya, jadi software SAP adalah memang suatu software atau sistem yang untuk mengolah data sebuah perusahaan ya. Terlepas itu industrinya apa ya. Jadi mau yang industrinya manufacturing, yang mau industrinya retail, yang industrinya trading, distribution, otomotif, medical, mining, telekomunikasi, aerospace, semua bisa ya. Karena memang software SAP kelebihannya disebut juga dengan software ERP, memang didesain untuk bisa semua aplikasi, untuk semua industri. Nah, kira-kira apa nih chance kita atau kesempatan kita sebagai orang yang mau, tadi kan dikatakan build career, kita mau berkarir di SAP sebagai apa? Ya, bagaimana kita bisa membuild karir kita di dalam sebuah software, ya, sebuah software SAP. Ya, di sini sebelah langsung aja saya jawab. Sebenarnya Anda bisa berkarir yaitu sebagai konsultan SAP.
Ya. Artinya apa? Apakah Anda sebagai konsultan SAP Anda membuat software SAP lagi, mendevelop software SAP? Tidak. SAP softwarenya sudah jadi, yang develop adalah perusahaan SAP. Ya. Jadi kita tidak lagi mendevelop software SAP. Jadi makanya tadi saya bilang, meskipun kesannya SAP berbau IT, bukan berarti Anda harus sebagai seorang IT. Bahkan dari disiplin ilmu lain pun boleh. Saya punya banyak teman bahkan bukan orang IT. Ya, dia bahkan jago SAP-nya. Ya, justru yang paling penting adalah Anda kalau mau belajar SAP harus mengerti bisnis proses. Ya, bisnis proses artinya apa? Ya, suatu proses bisnis di suatu industri. Contohnya di otomotif, bisnis prosesnya seperti apa sih? Bikin mobil tuh prosesnya seperti apa? Kalau telekomunikasi, kalau plantation, itu proses bisnisnya seperti apa? Nah, hal-hal itu yang Anda akan menjadi challenge buat Anda sebagai konsultan untuk belajar. Ya. Dan saya sendiri main SAP itu dari tahun 2002. Ya, artinya sudah hampir berapa tahun nih? Sudah hampir 20 tahun ya main dunia SAP, dan saya sendiri belum berani mengatakan saya menguasai semua industri karena ada beberapa industri yang belum pernah sama sekali saya pegang. Ya, contohnya di penerbangan, ya saya belum pernah pegang. Kalau di beberapa industri kayak manufacturing, mining, plantation, distribution, trading, saya pernah. Ya. Nah, disitulah challenge kita sebagai konsultan SAP. Nah, kira-kira apa nih chance atau karir kita yang kita bisa pakai untuk kita kerja di dunia SAP, ya. Jadi sekali lagi bukan berarti kita mendevelop software SAP. Software SAP software yang sudah jadi. Nah, siapa yang buat? Nah, yang buat adalah sebuah company yang namanya SAP, ya. So, company SAP itu headquarter-nya ada di Jerman, jadi ini software Jerman. Ya, beda dengan toko sebelah yang buatan Amerika, ya Oracle, Microsoft itu buatan Amerika. Kalau SAP buatan Jerman dan founded di tanggal 1 April, ini April Mop ya, di tahun 72. Jadi udah cukup tua juga. Ya, jadi memang dari dulu SAP sudah fokus mendevelop software ERP SAP ini, ya. Customer-nya sudah banyak, ya. Nah, kalau ngomong customer SAP nih, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Sebut aja salah satu, salah dua, salah tiga customer SAP di Indonesia. Ada yang tahu? Silakan chat. Ya, Rati Simbolon menjawab Mayora. PT Soho Global Health. Nah, betul. Nah, ada lagi? Customer company yang bergerak di FMCG. Ya, FMCG banyak ya, tapi nggak semua. Tapi kalau saya boleh sebut seperti apa namanya, Kino, ya Kino FMCG, dia juga udah pakai SAP. Mayora udah pakai SAP. Indofood, ya. Kalau BUMN ada yang tahu yang udah pakai SAP? Ada yang tahu? BUMN yang pakai SAP. Kalau swasta mungkin Indofood, ya. Sinarmas, Pertamina, betul, PLN, betul. Ya. Nah, artinya apa? Kalau Anda perhatikan PLN, Pertamina, Telkom, PT KAI, ya, bahkan beberapa bank pemerintah juga sudah pakai SAP. Artinya apa? Software SAP sudah dipercaya, ya. Software SAP sudah dipercaya untuk dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena memang saya pribadi mengatakan software ini sangat-sangat baik, ya. Sehingga saya sendiri dari tahun 2002 sudah memutuskan untuk terjun ke dunia SAP. Bahkan saya pernah kerja di SAP Indonesia selama kurang lebih 7 tahun, yaitu mulai dari tahun 2008 sampai 2015, ya. Dan sekarang saya menjadi praktisi SAP. Dan kita sudah memang kerjasama dengan
BINU Center untuk mengadakan pelatihan. Kenapa? Karena ini untuk membuka peluang karir buat teman-teman yang ingin belajar SAP. Karena kadang banyak orang bertanya, mau belajar SAP, belajar di mana? Nah, sebetulnya sekarang Anda kalau mau cari informasi mengenai SAP banyak, ya, di YouTube banyak. Anda googling banyak. Sekarang udah dunia internetan. Zaman saya tahun 2002 mau belajar SAP itu setengah mati. Kenapa? Karena dulu Facebook belum ada, YouTube belum ada, internet masih insya Allah lah ibaratnya ya, insya Allah ada gitu ya. Jadi sangat-sangat terbatas untuk mengakses informasi mengenai SAP. Sekarang mau belajar SAP silakan, YouTube banyak, googling pun Anda googling pasti langsung banyak menemukan informasi mengenai SAP. Cuman memang kadang masih saya mendapatkan keluhan atau mendapatkan masukan atau mendapatkan pertanyaan, Pak, mulainya bagaimana? Ya, mulainya dari mana? Nah, inilah makanya saya berkolaborasi dengan BINU Center untuk mengadakan pelatihan. Nah, kebetulan background saya juga adalah dosen di Bina Nusantara. Jadi jiwa mengajar saya bergelora dalam hati ingin membantu teman-teman yang seandainya yang ingin belajar SAP itu bagaimana, ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan lewat chat boleh. Yang mau bertanya sampai sini, silakan. Belum. Oke, kalau ada langsung chat aja ya. Oke, mengenai produk SAP. Nah, seperti saya bilang, SAP dari dulu memang hanya fokus di ERP, meskipun sekarang sudah main ke bidang-bidang yang lain, mulai dari business intelligence, BI, artificial intelligence, IoT, ya, bahkan sampai big data, ya. Jadi yang namanya teknologi ya, teknologi kan tidak bisa statis ya. Nah, teknologi terus berkembang dan kebutuhan juga sudah semakin berkembang sehingga SAP tidak bisa berpangku tangan. Nah, tapi kalau kita fokus ke produk ERP-nya, sebetulnya SAP hanya punya 3, ya, yaitu SAP All-in-One, ya, saya sebutnya SAP A1, A1, SAP BD, yaitu by design, sama SAP B1. Ya, SAP All-in-One ini sebetulnya adalah SAP yang enterprise. Ini yang dipakai oleh yang tadi Anda sebut semua, mulai itu Pertamina, PLN, Mayora, Indofood, Sinarmas, Sayapmas, Kino, Carun Pokpan, dan sebagainya. Itu yang dipakai, memang kebetulan mereka adalah perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil mungkin Anda disebut namanya Anda tidak kenal. Ya, tapi beberapa perusahaan yang kita sebut SME, yaitu Small Medium Enterprise, itu memakainya, itu pakai SAP yang B1. Ya, jadi kalau Enterprise, itu mereka memakai SAP A1. Tapi kalau yang UKM, itu memakai SAP B1. Ya, jadi dulu SAP sombong dalam arti kata dia hanya mau menjual produknya ke perusahaan-perusahaan besar dan harganya memang mahal, ya. Jadi hanya perusahaan besar yang mampu membeli SAP, ya, mampu mengimplementasikan software SAP di perusahaannya. Tapi seiring perjalanan waktu, SAP melihat bahwa market di UKM pun sangat-sangat besar dan itu tidak ada ERP yang masuk ke sana, ya. Yang ada hanya software-software lokal seperti software Ekpek, ya. Lalu ada Zahir, lalu ada Accurate, dan lain-lain, ya. Nah, sebetulnya kalau Anda perhatikan, Ekpek, Zahir, Accurate itu sebetulnya bukan software ERP. Mereka adalah software accounting. Ya, contoh Ekpek, sesuai singkatannya. Ekpek adalah singkatan dari accounting package. Accurate itu ACC-nya pasti accounting, ya. Kalau Zahir memang udah trademark, ya, itu buatan Indonesia, lokal Indonesia. Nah, kenapa kok perusahaan kecil
hanya pakai software accounting karena memang mereka merasa belum butuh software sekelas SAP. Merasa bisnisnya masih kecil, masih sederhana, belum butuh software yang harganya mahal. Nah, sebetulnya dengan lahirnya SAP Business One, itu harganya sudah sangat affordable. Kenapa? Karena memang ditargetkan untuk UKM. Karena kalau SAP Business One juga mahal, para UKM tidak akan mampu untuk membeli SAP. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya boleh rangkum dari slide ini adalah, jadi software ERP SAP sebetulnya hanya ada 3, SAP A1, By Design, dan SAP Business One. Nah, kalau Anda perhatikan di situ ada gambar on-premise sama cloud. Ya, sekarang kan lagi rame-ramenya cloud ya. Sekarang rame nih. Ada Google Cloud, ada eh, Amazon Cloud ya. Lalu ada dari Microsoft juga punya cloud. Bahkan Alibaba, Huawei dan sebagainya semua main ke cloud. Artinya apa? Artinya Anda tidak harus lagi investasi beli server untuk implementasi SAP. Ya. Kenapa? Karena pada saat Anda implementasi SAP, memakai software SAP, sebetulnya Anda butuh server. Ya, server yang untuk menginstal software SAP-nya. Nah, dengan adanya cloud, server itu sudah bisa di-provide oleh cloud, sehingga Anda bisa akses dari manapun, dimanapun Anda berada. Ya, apalagi sekarang lagi zamannya WFH, ya banyak perusahaan yang sekarang sudah mengadopsi teknologi cloud, ya, yang mana mereka kerja dari rumah, tidak harus kerja di kantor, ya. Nah itu sudah sangat memungkinkan untuk terutama B1 ya. Kalau all-in-one masih rata-rata itu on-premise, artinya harus ada server di kantor mereka. Kenapa? Karena memang aplikasinya besar sekali. Meskipun sekarang banyak provider yang bisa menyediakan SAP all-in-one di dalam cloud. Oke, nah, ini ada pertanyaan nih dari Desti Elina. Pak, saya mau bertanya apa bedanya E1 dengan B1? Oke, bedanya mungkin kalau saya boleh jawab, E1 tadi diperuntukkan untuk apa? Untuk enterprise company, perusahaan besar. Artinya secara fitur dia lebih lengkap. Tapi secara modul, ya mungkin saya bantu ketik ya, fitur lebih lengkap. Modul hampir sama. Kenapa? Karena sama-sama ERP. Ya, jadi dari modul accounting, finance, sales, penjualan, inventory, ya itu semua sama. Cuman memang kedalamannya, ya artinya lebih kelengkapannya. Jadi kalau saya boleh katakan SAP E1 itu seperti BMW seri 7. Kalau SAP B1 itu adalah BMW seri 3. Ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya BMW seri 3 seri 7, silakan mampir ke dealer BMW ya. Jadi sebetulnya secara fisik mobil BMW itu sama-sama mobil yang gunanya untuk sebagai alat transportasi. Tapi kadang kebutuhan karena memang kebutuhan perusahaan enterprise lebih complicated dan lebih luas, mereka membutuhkan fitur-fitur yang lebih, ya. Nah, makanya tadi saya katakan B1 dipakai untuk UKM, untuk usaha kecil menengah. Kenapa? Karena memang tidak dibutuhkan ya fitur-fitur yang lebih lengkap untuk memanage sebuah perusahaan enterprise, ya. Dari harga juga jauh sekali. Contoh misalnya ya, ada satu modul yang memang ada di E1 tidak ada di B1. Contohnya modul plant maintenance, yaitu untuk maintenance mesin dan pabrik. Ya, di B1 nggak ada. Kenapa? Karena memang B1 tidak untuk manufacturing yang secomplicated itu. Tapi bukan berarti modul produksi tidak ada di B1, ada, tapi tidak sampai ke plant maintenance. Karena dianggapnya apa? Pabrik yang pakai B1 itu hanya untuk pabriknya mesinnya nggak banyak, sehingga tidak perlu di-maintain secara khusus oleh aplikasi. Ya, masih bisa di-maintain secara manual. Nah, itu contoh salah satu ya. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nih. Apa SAP apakah sudah ada di mobile phone? B1 ada. Ya.
B1 ada di app. Jadi kalau Anda pemakai Android, silakan ke Google Play, Anda ketik SAP Business One, itu akan Anda menemukan. Ya. Tapi kalau SAP E1 memang tidak ada. Kenapa? Kembali lagi, ini dia membutuhkan platform yang sangat luar biasa besar. Ya, yang ada hanya GUI-nya saja. GUI pun harus di PC. Ya, tapi bukan berarti nanti pakai PC nggak bisa cloud ya, tetap aja bisa. Ya. Ah, tuh ya udah ada tuh Ricky Robertus, dia ketik SAP Business One ada, bahkan di iOS juga ada. Anda ke Apple Store silakan. Nah, ada yang nanya lagi Pak, mau tanya apakah company yang bergerak di FMCG itu kebanyakan memakai SAP tipe apa Pak? Nah, FMCG kebanyakan pakai tipe E1 ya. Contoh kawan lama Mayora, tapi kembali lagi Mayora pun hanya untuk pabriknya, untuk distributionnya mereka pakai B1. Oke. Lalu Sayap Mas. Untuk produksinya, mereka pakai E1, distributionnya pakai B1. Kenapa? Karena begini, ibaratnya gini, ya. Mayora pakai 2, betul. Ada yang bilang nih, Ricky Robertus, Mayora pakai 2, untuk distributionnya pakai B1. Kalau untuk pabriknya itu pakai E1. Ya. Kenapa? Kok bisa dibedakan seperti itu? Karena kembali lagi, perusahaan untuk investasi di E1 itu besar. Sedangkan untuk masalah yang mau dihadapi itu masalah sederhana. Jadi bisnis proses distribution itu tidak terlalu complicated dibandingkan dengan retail, dengan manufacturing. Jadi B1 masih bisa pakai. Ngapain saya mau bunuh semut, saya beli tank. Ibaratnya seperti itu. Ya, beli tank mahal, beli aja tepukan nyamuk ibaratnya gitu kan, lebih murah, lebih sederhana. Karena bukan berarti Anda pakai E1 terus Anda keren. Ya. Anda hebat, perusahaannya hebat. Enggak juga. Kenapa? Pakai E1 itu tambah susah. Makanya muncul suatu anekdot ya yang mengatakan SAP itu singkatannya adalah setan aja pusing. Ya. SAP ya. Setan aja pusing ya. SAP susah amat pakainya ya. B1 jauh lebih sederhana. Nah, ini juga sebetulnya menjadi jembatan pengantar nih buat Anda. Pak, berarti kalau saya mau belajar SAP harus mulai dengan yang mana? Nah, Anda sama pertanyaan itu saya jawab. Kalau Anda mau belajar mobil, apakah Anda harus belajar memakai bus Transjakarta yang panjang lebar dan fungsinya banyak? Oke? Atau Anda belajar dulu pakai mobil Innova atau pakai Avanza. Nah, itu analoginya. Sama juga seperti ini. Tapi kalau Anda sudah bisa jago nyetir Avanza atau Innova, Anda mau bawa bis, mau truk gandeng juga silahkan. Kenapa? Anda sudah bisa belajar basic menyetir. Nah, sama juga. Jadi ini juga suatu jembatan keledai buat teman-teman yang mau belajar SAP. Mulailah dengan yang kecil kalau Anda mau belajar. Mulailah dengan B1. Jadi B1 itu mungkin kalau saya boleh analogikan sebagai dokter, Anda belajar dokter umum dulu. Ya. Jadi mungkin kalau saya katakan, saya ketik ya, sebentar ya. Ini keyword nih ya. Belajar B1 seperti menjadi dokter umum. Kalau mau spesialis, silahkan belajar E1. Kenapa? Karena pada saat Anda belajar E1, itu modulnya banyak dan sangat dalam, sangat luas. Ya. Jadi Anda, saya yakin tidak bisa menguasai banyak modul. Sampai detik ini, saya belum pernah menemukan konsultan SAP E1 yang menguasai lebih dari 3 modul. Maksimal 3, banyakkan 2, bahkan 1. Ya. SAP E1 dipecah dalam modul. Contoh, SAP FI, ini financial. SAP MM, ini adalah material management. Lalu SD, itu adalah sales dan distribusi. Lalu ada modul PP, ini adalah production planning.
Jadi kembali lagi Anda sebagai dokter maunya belajar apa? Ya, Anda pada saat kuliah disiplin ilmu Anda apa? Apakah Anda memang kuliah di jurusan accounting? Kalau Anda jago di accounting, menguasai keuangan, silakan belajar modul FI. Tapi kalau Anda orang non accounting, apakah Anda mau nekat masih mengambil modul FI? Itu namanya bunuh diri. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Kembali lagi ke passion Anda. Kalau Anda memang juga mau belajar lagi accounting atau finance, silakan. Ya. Nah, kalau B1 itu dilebur semua menjadi satu. Ya. Meskipun pada prakteknya tetap Anda nanti dipisahkan secara alamiah bahwa Anda mau sebagai konsultan apa, yaitu cuma dibagi dua, yaitu logistik atau finance dan accounting. Kalau B1, ya cuma dua itu saja. Kalau mau yang technical juga bisa. Yang technical berarti ini adalah coding. Nah, ini kalau bagi teman-teman IT yang mau belajar SAP tapi nggak mau sebagai konsultan fungsional, mau belajar logistik maupun financial dan accounting, silakan Anda bisa coding. Ini untuk bikin apa coding? Untuk membuat add-on atau membuat customisasi di dalam B1. Jadi B1, SAP, software SAP pada umumnya, meskipun software sudah jadi, tetap bisa dikustomisasi, ya, sesuai dengan kebutuhan customer. Ini ada pertanyaan dari Frisia, kalau untuk jasa pendidikan seperti sekolah, kemudian SAP cocok nggak Pak ya? Nah, jasa pendidikan sebetulnya di SAP E1 sudah ada namanya Solution for Higher Education, ya. Itu ada sampai pengschedulan dosen dan segala macam itu ada. Tapi kalau untuk B1 itu implementasi di sekolah atau di pendidikan biasanya hanya untuk bagian accounting dan logistiknya aja. Contoh, sekolah juga butuh accounting kan, laporan keuangan dari suatu yayasan sekolah, ya. Logistiknya dipakai di mana? Di dunia pendidikan. Biasanya untuk stok, ya, penjualan buku, penjualan seragam, bayar uang SPP anak-anak, ya, gudang, inventory, seragam ada berapa, nah itu bisa dipakai juga. Tapi biasanya kalau untuk dunia pendidikan tidak ada manufacturing-nya, modul produksinya tidak dipakai, jadi lebih ke logistik dan finance-nya saja. Ya, itu untuk jawaban dari pertanyaan dari Frisia. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Jadi itu kurang lebih yang membedakan antara B1 dan E1. Jadi E1 lengkap, komplit untuk enterprise company. B1 ERP sederhana untuk UKM. Oke, Pak, kalau untuk perbankan sudah ada yang kerjasama, Pak. Nah, perbankan sudah, ya. Perbankan itu memang SAP agak sedikit telat ya untuk masuk ke core banking dan FSI, Financial Services Industry, itu memang agak sedikit telat. Itu kalau bank yang udah pakai SAP itu adalah Continental Bank, ya, banknya Australia, ya. Memang agak sedikit telat karena untuk core banking SAP baru bikin itu di tahun 2010-an, ya. Dan pesaingnya sudah banyak ya seperti Globus, seperti Tekno, aduh saya lupa namanya ya. Globus sih softwarenya, itu adalah software yang untuk perbanking, dan biasanya kalau untuk banking masih memakai software AS400, ya. Meskipun pelan-pelan mereka sudah mulai hijrah karena itu software yang jalan di mesin AS400 itu sangat-sangat handal. Saya belum pernah ketemu virus yang menyerang AS400, ya, mesin-mesin AS400. Tapi kembali lagi teknologi shifting, kebutuhan shifting, bisa jadi mereka pun akan beralih ke software seperti software SAP, ya, karena memang sudah ada modul khusus buat FSI, Financial Services Industry, seperti untuk treasury, perbankan, banking, ya, itu semua sudah ada modulnya. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Nah, sekali lagi dari slide ini sebetulnya saya mau menjembatani bahwa kalau Anda mau belajar SAP, ya, belajarlah dari yang kecil dulu. Anda sebagai dokter umum dulu, nanti kalau SAP B1-nya sudah jago, baru mau belajar E1 silahkan. Ya. Tapi kembali lagi, apa sih definisi jago? Apa definisi senior konsultan? Jadi kalau Anda sudah belajar SAP pun,
Apakah langsung belajar SAP kelas? Apakah langsung bisa dikatakan sebagai konsultan senior? Belum, ya. Kenapa? Karena pengalaman yang dihitung. Contoh, Anda lepas belajar SAP. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah berapa cycle? Nah, mungkin saya ketik ya. Disebutnya project cycle. Artinya sudah berapa kali implementasi. Apa industrinya? Nah, ini yang disebut sebagai pengalaman. Ya. Anda lepas kelas, ikut implementasi, sekali, 2 kali, industrinya apa? Customer-nya siapa? Kalau Anda cuma baru implementasi 5 kali, 10 kali, tapi di satu industri yang sama, katakan trading atau distribution, apakah Anda layak menyandang gelar senior konsultan? Nah, jawabannya kembali ke Anda. Ya. Junior konsultan. Jadi semua kembali masalah jam terbang, sama kayak pilot. Ya. Pilot. Yang dihitung apanya? Jam terbang. Betul? Pilot ini sudah berapa kali bawa pesawat, jenisnya apa, berapa jam, kemana saja. Baru disebut sebagai senior pilot. Betul? Sama kayak konsultan SAP. Pada saat Anda sudah sering implementasi dan industrinya bervariasi, mungkin Anda pantas menyandang gelar sebagai senior konsultan. Kenapa? Karena Anda jam terbangnya sudah banyak dan sudah mengerti berbagai bisnis proses dari berbagai industri. Karena selama implementasilah itu Anda belajar. Ya. Karena wah, ini direct message, sorry. Mestinya saya ke everyone ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Silakan Nah, teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanya ya di chat ya. tadi ini ada pertanyaan nih teman, saya kayaknya ke skip. Poin apa saja yang harus diperhatikan dalam mempelajari SAP? Oke. Sebetulnya poin yang perlu diperhatikan adalah syukur-syukur Anda sudah pernah kerja. Jadi poin belajar SAP ya. Kalau bisa sih pengalaman kerja. Kenapa? Karena pada saat Anda kerja, Anda baru mengerti yang namanya bisnis proses. Ya. Contoh, Anda pernah bekerja sebagai staf pengadaan, staf purchasing. Anda baru mengerti tuh, oh kalau pengadaan di suatu perusahaan prosesnya seperti ini. Diawali dengan proses A, proses B, proses C, dan proses D. Tapi kalau Anda belum pernah bekerja, biasanya agak kesulitan. Bukan berarti nggak boleh ya. Justru saya kerjasama dengan Business Center ini sebetulnya saya mau menerobos atau saya mau membantah mengenai pakem ini, bahwa kalau Anda mau belajar SAP sebaiknya sudah pernah kerja, ya. Karena nanti di dalam kelas ini pun kita coba menjelaskan bahwa ini loh proses penjualan, ini loh proses pengadaan, ini loh proses produksi. Mungkin kalau Anda belum pernah bekerja, Anda mungkin agak sedikit susah menyerap karena merasa Anda belum pernah bekerja. Ini merasa sesuatu hal yang baru, ya. Tapi kalau Anda sudah pernah bekerja, biasanya itu akan lebih moncer ya, lebih lancar ya. Yang kedua adalah Anda selain bisnis proses ya, Anda pernah main aplikasi. Syukur-syukur pernah belajar ERP atau software accounting lainnya. Karena sebetulnya belajar SAP, Anda mengerti bagaimana men-setting, mengkonfigurasi SAP sesuai dengan bisnis proses yang customer Anda mau. Ya, sekali lagi bukan coding, ya. Bukan coding. Semua settingannya semua ada di sana. Jadi Anda tinggal
mengatur yang namanya konfigurasi, ya, untuk bisa men-setting apa yang ada di SAP. Kalau bisa coding bagaimana Pak? Apakah bisa belajar SAP? Silakan, itu masuk ke dalam technical. Jadi untuk belajar SAP itu ada yang disebut dengan functional consultant dan technical consultant. Nah, kalau yang functional consultant itu lebih ke fungsional, itu lebih ke arah bisnis proses. Kalau technical itu coding, ya. Atau mau bikin report, atau mau bikin query, mau bikin apa. Itu untuk technical. Jadi kurang lebih itu yang Anda harus prepare. Ya, kalau mau belajar SAP. Pak, kalau saya nggak ngerti semua boleh nggak? Ya boleh aja, silakan. Kenapa? Karena memang apa namanya orang belajar kan, tentunya kan itu Anda akan dijelaskan, akan diajarkan. Ya, cuman mungkin Anda akan sedikit menyerap lebih lama karena mungkin kalau Andanya sudah pernah bekerja atau sudah pernah main aplikasi lain itu akan lebih cepat. Ya, tapi bukan berarti nggak bisa karena saya pernah punya murid yang totally blank, tapi karena memang keinginan belajarnya tinggi, nggak ada masalah. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Jeffrey Koto. Untuk beberapa company yang memakai SAP biasanya itu dijadikan sistem primary ya Pak. Ya betul. Kenapa? Karena ujung-ujungnya software ERP, software SAP itu untuk laporan keuangan. Ada namanya neraca, laba rugi. Jadi software ERP ujung-ujungnya atau jantungnya adalah accounting. Makanya kadang tantangan terbesar orang belajar SAP adalah harus mengerti accounting. Kalau nggak ngerti boleh nggak Pak? Ya nggak apa-apa, silahkan belajar. Saya juga awalnya tidak mengerti accounting sama sekali. Ya. Tapi dengan belajar SAP, mata saya jadi terbuka. Jadi saya mengerti accounting. Ya. Bahkan sampai bisa diskusi, bahkan mengajarin seorang accounting manager. Ya. Artinya semua bisa dipelajari. Ya. Semua kembali lagi ke Anda. Ya. Ini ada yang mau bertanya lagi, Pak. Mau bertanya berarti antara aplikasi sistem ERP dengan SAP B1 itu sama atau beda Pak ya? Sama, ya. Jadi ini dari Desti ya, pertanyaan dari Desti. Jadi SAP B1 itu adalah software ERP. Beda sama software yang tadi saya sebutkan seperti Epic, Accurate, itu adalah software accounting. Kalau ERP lebih luas bahwa bukan hanya accounting. Jadi ujungnya ke accounting. Ya, jadi apapun makanannya, minumannya, teh botol sostro, apapun industrinya, apapun modulnya, ujung-ujungnya larinya ke accounting. Kenapa? Karena orang pakai software SAP supaya bisa menghasilkan laporan keuangan yang real time. Ya. Bahkan beberapa software accounting seperti MYOB dan segala macam itu masih menganut pada saat transaksi itu nggak real time bikin jurnalnya, bikin postingnya. Sehingga apa? Tunggu tutup buku dulu baru dia bisa lakukan posting. Sehingga apa? Perusahaan telat melihat laporan laba rugi, melihat laporan cash flow, sehingga bisnisnya menjadi tersendat. Ya. Nah, dengan software ERP ini, karena semuanya menyambung, ya, maka ini bisa langsung menghasilkan laporan keuangan secara real time. Ini ada pertanyaan lagi dari Bahrul, wah Mayora pakai dua ya Pak, E1 dan B1. B1-nya ini dipakai untuk apa ya Pak? Apakah B1 ini bisa diakses via mobile? Ya, Mayora itu produksinya, manufacturing-nya ya, itu pakai E1. Distribution-nya itu pakai B1.
B1 bisa diakses pakai mobile. Anda silakan masuk ke Apple Store atau Google Play, ketik aja SAP Business One. Oke, saya lanjut ya. Ricky Robertus ada pertanyaan. Distribusinya pakai B1 karena lebih simpel. Ya, karena distribution Anda cuma memanage pergerakan barang. Beda dengan manufacturing ya, apalagi manufacturing makanan itu prosesnya sangat-sangat complicated ya. Distribution hanya bahwa Anda barang saya kirim ke outlet, saya kirim ke reseller, ke distribution selesai ya. Jadi jauh lebih sederhana, makanya pakai B1. Makanya tadi seperti saya bilang, mau bunuh semut, apakah saya harus beli tank? Ya kan? Kalau orang Jawa bilang eman-eman ya. Oke. Jadi saya akan lebih fokus ke B1. B1 memang diposisikan untuk UKM. Ya. SAP B1 adalah ERP software. Kenapa? Karena modulnya juga lumayan komplit. Ya. Sebagai core basic dari ERP itu sudah ada semua. Mulai dari pembelian, penjualan, gudang, produksi, sampai accounting itu sudah ada. Nah, kelima modul itu ada, boleh dikategorikan sebagai ERP. Ya. Semua modul terintegrasi, nah itu juga ERP. Dan yang penting extensible. Kalau kita mau kembangkan, silahkan. Itu juga challenge kita sebagai local partner atau konsultan SAP atau technical consultant SAP untuk bisa mengembangkan software SAP menjadi lebih bagus lagi atau lebih komplit lagi. Bahkan saya bisa bilang B1 plus plus itu bisa setara E1, tapi harganya bisa jauh lebih murah. Kenapa? Karena kalau tetap pakai B1, saya tambahkan modul-modulnya seperti E1. Itu kalau sampai yang gila ya. Tapi kalau yang Pak, saya B1 cuma butuh modul PM, bisa nggak di-developkan add-on-nya on top of B1? Bisa. Ya. Yang paling penting adalah truly affordable dari sisi harga. Kenapa? Karena disitulah satu-satunya obstacle atau tantangan atau kendala orang mau implementasi SAP. Wah, SAP mahal. Nggak mau ah. Ya, jadi begitu dengar, Pak, udah pakai sistem belum? Mau pakai SAP nggak? Langsung lari. Kenapa? Karena tahu SAP mahal. Ya. Tapi mungkin mereka belum tahu B1. Ya. Karena B1 jauh lebih affordable, sehingga customer saya pun sekarang banyak adalah usaha-usaha UKM. Ya. Yang awalnya hanya memakai software accounting. Ya. Tapi mereka merasa bisnisnya mau expand, ya, bisnis mereka berkembang, pakai software accounting udah nggak cocok lagi, ya. Ini ada pertanyaan nih dari Desti juga, untuk paham dan mengerti aplikasi SAP B1 dengan ERP itu membutuhkan berapa lama ya Pak? Nah kembali lagi, ini berapa lamanya kembali lagi yang tadi masalah saya bilang jam terbang, ya. Kalau hanya mengerti dan paham, Anda masuk kelas SAP B1 sudah cukup, ya. Tapi kalau untuk bisa dikatakan menguasai atau tadi saya bilang sebagai senior konsultan, kembali lagi jam terbang bicara, ya, bahwa Anda pernah berapa kali implementasi dan di industri apa saja. Ya. Ini ada pertanyaan Ricky Robertus, ada harga, ada kualitas ya Pak? Ya pastinya, ya. Tapi sekali lagi, meskipun saya bilang SAP B1 murah, saya banyak menawarkan ke beberapa perusahaan, tetap aja mereka bilang mahal. Kenapa? Karena range-nya tetap masih ya masih di bawah 1M, bahkan bisa 1M lebih, ya. Karena mereka berharap beli software yang harganya 5 juta. Ya, kalau SAP beli 5 juta nggak masuk harganya. Ya. SAP price itu range-nya mulai 100 ya, B1 1M biasanya industri manufacturing. Kenapa? Karena modulnya banyak dan implementasinya cukup lama. Jadi implementasi B1 itu rata-rata 3 bulan. Ya.
Kalau untuk manufacturing biasanya bisa 4 sampai 6 bulan. Ya. Betul, jauh sekali bedanya karena memang Ewan itu yang bikin mahal adalah karena ya biaya konsultannya juga mahal ya, rate-nya. Nah, itulah makanya menjadi chance buat Anda kalau Anda mau menjadi konsultan SAP ya. Kenapa? Karena rate Anda lumayan tinggi dijual. Anda mau jadi freelancer atau Anda kerja di perusahaan, Anda tuh dijual harganya lumayan mahal ya. Biasanya kalau konsultan itu dihitungnya adalah man days. Man per days. Ya, jadi Anda dijual satu hari itu berapa dolar? Saya pernah dijual satu man day saya 750 US. Ya, kalau konsultan yang kelas IBM itu bahkan sampai 1000 US. Ya. Jadi disitulah tantangan atau yang membuat kita menjadi tertarik ya untuk masuk ke dunia SAP. Kenapa? Karena disitulah madunya atau gulanya bahwa kita bisa dijual mahal. Ya. Tapi kembali lagi, Anda bekerja pun tentunya nanti salary-nya Anda akan lebih baik. Kenapa? Karena dijualnya mahal ya. Oke, slide berikut. Jadi ini mengenai SAP B1 product offer ya. Jadi ada core-nya. Sekarang pun ada HANA. Kalau Anda mau pakai big data itu ada namanya SAP HANA. B1 bisa cloud, bisa mobile, ya. Lalu yang berikutnya integration. Nah, integration itu bisa integrasi dengan software Ewan. Jadi B1 dan Ewan bisa integrasi, ya. B1 dengan aplikasi lain seperti POS bisa, aplikasi HR bisa, ya, dan seterusnya. Jadi memang semua platformnya sudah disediakan oleh SAP, tinggal kita konsultan fungsional dan teknikal yang menjahitnya supaya bisa koneksi semua ke sistem yang lain. Nah, ini kurang lebih solution stack-nya bahwa B1 itu dengan integration framework nanti bisa integrasi kemana-mana. Nah, bisa ke mobile, bisa ke analitik, bisa ke aplikasi lain. Nah, untuk database-nya ada dua nih. Kalau Anda mau main big data, sangat-sangat disarankan memakai database dari SAP yang namanya SAP HANA. Atau kalau yang tidak mau pakai big data, pakai Microsoft SQL pun bisa. Ya, itu jauh lebih sederhana dan lebih mudah. Ya. Lalu untuk deployment ada dua pilihan, on-premise atau on-demand. On-demand itu adalah cloud. Nah, saya tidak tahu ya, ini 3 tahun, 5 tahun terakhir, customer saya banyak kan sekarang mintanya cloud. Nah, pas kemarin virus corona, itu sangat terbantu sekali. Kenapa? Karena mereka bisa kerja dari rumah, karena servernya ada di cloud. Ya, jadi mereka bisa akses dari manapun, dari rumah, bahkan ada yang liburan keluar kota ya, jadi sebutnya staycation ya. Staycation di luar itu mereka bisa tetap kerja, bisa akses SAP, bisa input data, bisa menghasilkan report, bisa nagih ke customer dan segala macam, bisa bikin invoice, ya, bisa lihat laporan keuangan, mereka tetap bisa bekerja karena servernya ada di cloud. Nah, banyak customer kita yang on-premise malah komplain, Pak, bagaimana supaya saya bisa akses SAP-nya? Lah, SAP-nya kan ada di kantor Anda, bagaimana dan tidak terkonek internet, bagaimana bisa diakses di luar, gitu kan, dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, SAP ini adalah software yang dipakai di seluruh dunia, jadi bukan hanya Indonesia. Nah, mengetahui fakta ini, Anda pun juga menjadi suatu chance. Kalau Anda sudah bisa SAP, Anda mau kerja di manapun silahkan. Ya, Anda mau kerja di Zimbabwe, Anda mau bekerja di Nicaragua, Anda mau kerja di Afghanistan, silahkan, ya, nggak ada masalah, karena semua ilmunya sama, ya. Nah, ini juga menjadi suatu suatu pemanis ya, bahwa kalau saya bisa SAP, saya bisa kerja dimanapun, ya. Nah, ini kurang lebih sedikit tampilan ya mengenai SAP, ini yang udah HANA ya. Nah, ini kurang lebih key function-nya. Nah, makanya SAP B1 pun sudah layak disebut sebagai ERP. Kenapa? Karena modulnya sudah terintegrasi dan 5 core
modul semua ada di sana, ya. Mulai dari financial, itu ada chart of account, journal entry, recurring posting, fixed asset, dan sebagainya. Cost accounting, budgeting, financial report seperti neraca, laba rugi, GL, semua ada di sana. Lalu ada modul sales, services, purchasing, inventory, bahkan produksi. Ya. Nah, dengan ini 5 sampai 6 bahkan karena ada services ya. Dengan 6 modul ini masuk ke industri apa saja bisa. Ya, Anda mau ke distribution, ke manufacturing, ke trading, ya, services, segala macam itu sudah bisa. Tinggal kita sebagai konsultan, pinter-pinter kita mengimplementasikan semua modul-modul ini ke dalam perusahaan tersebut. Karena perusahaan apapun industrinya, ujung-ujungnya adalah laporan keuangan yang mereka butuhkan. Ya, jadi tidak ada masalah sama sekali. Oke. Nah, kalau saya belajar SAP, Pak, apakah saya harus belajar ini semua? Iya. Belajar SAP harus belajar semua? Iya. Nah, di sini tantangan buat Anda. Apakah Anda sanggup menguasai ini semua? Nah, makanya seperti saya bilang, kalau orang yang sudah bekerja mungkin nggak ada masalah. Kenapa? Mungkin dia pernah kerja, sudah mengerti bisnis proses purchasing, tinggal belajar bisnis proses sales, atau di gudang, atau di produksi. Ya. Yang belum pernah bekerja, mungkin agak sedikit tantangan. Kenapa? Karena Anda harus mengerti ini semua. Tapi kalau sudah ngerti, enak banget nanti pada saat Anda kerja. Nah, Pak, saya bukan orang accounting. Apakah harus belajar financial dan accounting? Harus. Karena ini adalah core-nya. Ini adalah jantungnya SAP. Finance, accounting adalah jantung ERP. Ya. Makanya saya bilang, sedikit banyaknya, kalau Anda belajar SAP, Anda harus mengerti finance dan accounting. Lupa nggak pernah belajar, silakan ke toko buku terdekat, Gramedia, beli buku accounting dasar. Ya. Untuk at least kalau jurnal itu mengerti, debit kredit mengerti, ya, karena disitulah jantungnya. Kalau modul lain, saya boleh katakan gampang, ya. Tapi finance accounting kalau Anda nggak punya dasarnya akan menjadi susah, ya. Oke, waktunya Juang, saya masih ada waktu, Juang? Masih ada 10 menit, Pak. 10 menit ya. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya, di chat aja. Nah, software SAP yang sekarang sebetulnya sudah embed dengan analytic application. Jadi kalau pengen bikin report, pengen bikin dashboard, itu semua sudah ada, terutama yang SAP HANA ya. Jadi sudah toolnya sudah dikasih, namanya SAP Crystal Report sama SAP Crystal Dashboard Designer. Jadi langsung kita bisa melakukan analisa data. Ya, selain dari report-report yang biasa, Anda mau bentuk grafik pun silakan. Ya. Nah, ini paket toolnya banyak ya, ada SAP Crystal Report, Crystal Dashboard Designer, Lumira, dan sebagainya. Ya. Nah, complementary solution. Jadi seperti saya bilang, ini terutama untuk E1 ya, B1 pun sebetulnya industri solution ini banyak sekali partner-partner atau perusahaan di luar negeri yang mendevelop industry solution. Jadi kalau Anda mau belajar mengenai perusahaan chemical, sudah ada solusinya. Mau otomotif, mau healthcare, high-tech, industrial, discrete manufacturing, semua sudah ada. Ya. Nah, terus juga bagaimana integrasi dengan horizontal extension seperti enhanced CRM, mungkin HR, ini juga silakan, semua bisa langsung diintegrasikan. Ini ada pertanyaan dari Desti ya Pak, itu di modulnya bukan ada account receivable. Account receivable itu sales, penjualan, ada, ya betul. Felicia, maaf Pak, slide sebelumnya mengenai apa ya? Slide sebelumnya, sebentar ya. Account receivable itu adalah sales, penjualan.
ya. Itu account receivable. Kalau pembelian itu adalah account payable. Pak, slide sebelumnya mengenai apa ya? Slide sebelumnya yang mana nih? Yang mengenai, sebentar ya. Ini mengenai analytic tool-nya sih, ya business intelligence, bahwa software SAP bukan hanya melulu mengenai accounting, logistik, atau lebih ke input transaksinya lah. Kalau transaksi sudah diinput, saya mau analisa pakai apa? Ya. Nah, analisanya pakai tool ini. Memang biasanya baru berasa atau baru dibutuhkan setelah Anda go live atau memakai SAP 5-10 tahun. Baru Anda merasa, oh saya butuh analytic software. Nah, sebetulnya di SAP B1 ini sudah embed, ya. Yang namanya Crystal Report di sana juga sudah ada softwarenya, tinggal pakai aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Mercury. Pak, saya bekerja menggunakan SAP tetapi bingung jika ditanya SAP apa, jenis apa, cara mengetahuinya bagaimana ya? Oke, Anda masuk aja ke modul help lalu about, ya. Help lalu about. Di situ kelihatan softwarenya namanya apa, ya. SAP Business One kah, SAP All-in-One kah, SAP Enterprise kah, SAP ACC6 kah? Karena sebutnya sekarang S4HANA, SCC6, ya, banyak nama ya. Tapi kita sebagai orang SAP nyebutnya cuma E1 dan B1. Ya. SAP yang ERP Enterprise atau SAP ERP yang untuk UKM. Ya. Terus apa nih? Warehouse logistik. Ini warehouse logistik maksudnya apa? Ya warehouse logistik itu juga ada masuk di modul inventory. Ya. Itu di B1 juga sudah ada. Di E1 namanya modul MM, Material Management. Ya, purchasing dan inventory. Ya. Jadi kalau Anda bingung memakai software jenis apa, masuk aja ke help about-nya, lihat itu software SAP yang apa, ya. Atau biasanya kalau dari bentuk menunya juga udah kelihatan, ya. Oh, menunya kayak gini nih adalah E1. Kalau B1 lebih sederhana. Kalau E1 complicated. Atau mungkin kalau Anda bingung lihat tampilannya bagus apa jelek. Kalau jelek itu E1. Ya. Karena E1 tampilannya jelek tapi powerful. Ya, tampilannya sangat-sangat sederhana, ya. Tapi jangan just book from its cover, ya. Meskipun tampilannya jelek, sederhana, tapi powerful sekali untuk SAP E1. B1, kenapa tampilannya jelek? Karena dia banyak kan running-nya tuh di Linux. Jadi GUI-nya tidak termaintain dengan baik, ya. Tapi kalau B1 running-nya di Windows, jadi tampilannya sudah cantik, ya. Oke, ada pertanyaan dari Bahrul. Crystal Dashboard sudah ada di B1 ya? Bisakah menampilkan report dari E1 di Crystal Report? Bisa, jadi semua bisa. Ya. Crystal Report pada saat Anda beli B1 itu sudah dapat. Ya, tinggal Anda develop aja report dan dashboard-nya. Ya. Lalu bisa nggak bikin E1 di Crystal Report? Tergantung database-nya nih. Ya. Tergantung database-nya. Kalau DB-nya pakai Oracle atau SQL itu bisa langsung, ya. Tapi kalau HANA agak susah, ya, karena butuh koneksi atau connection khusus untuk bisa connect ke Crystal. Tapi biasanya kalau Anda udah pakai HANA, Anda udah nggak pakai SAP Crystal lagi, ya. Ada tool sendiri yang di dalam HANA, ya, namanya HANA apalah BI Analytic Tool gitu ya, Business Intelligence seperti itu. Kalau Oracle bisa. Ya. Jadi kalau ini pertanyaan dari Bahrul, bisa nggak Oracle langsung integrasi ke Crystal? Tinggal buat koneksinya saja ke ini, ke Crystal. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini mengenai software versinya aja ya, saya skip aja ya. Nah, ini mobile solution, tadi ada yang bertanya mobile. Jadi B1 semenjak versi 9.3 itu sudah bisa diakses via mobile. Baik itu Anda pemakai iOS maupun Anda pemakai Android, itu bisa di-download secara free. Nanti Anda connect ke database demo yang ada di Jerman. Ya. Lalu cloud. Nah, sekarang orang lebih suka cloud. Kenapa? Karena tidak pusing lagi mikirin server, ya. Karena kalau udah ada server, kita udah mikirin harus biaya orang IT, gaji orang IT mahal,
Apalagi sekarang udah teknologi internet sudah mulai baik di Indonesia dan juga apalagi sekarang WFH ya. Jadi cloud itu menjadi komoditi yang laku keras bahwa semua pada mau beli atau implementasi B1 pakai cloud. Integrasi ya, mau subsidiary integrasi B1 dengan A1, B1 dengan B1 tidak ada masalah, semua toolnya sudah disiapkan. Oke, 2 menit lagi dari Juang. Oke, thank you. Mungkin saya skip aja ini contohnya ya. Headquarter pakai business suite atau all-in-one, sedangkan untuk subsidiary saya pakai B1. Nah ini contohnya tadi yang untuk yang tadi mungkin ada yang bertanya mengenai Mayora ya. Jadi Mayora seperti Sayap Mas, Sinar Mas pun seperti ini ya. Jadi kalau untuk headquarter-nya yang bisnisnya lebih besar itu mereka pakai yang enterprise atau A1, tapi untuk subsidiaries-nya pakai B1 ya. Oke, slide sudah habis. Thank you. Ada pertanyaan mungkin silakan. Oke, Mungkin ada boleh satu. dibuka, Juang. Kalau ada yang mau bertanya langsung mungkin Itu ada pakai satu suara dari Mbak Desti. Dari siapa nih? Mbak Desti. Tapi kalau SAP itu nggak bisa tersambung ke laptop kan ya Pak ya, dalam artian nggak bisa dibawa ke rumah. Nah, kalau untuk B1 bisa. Jadi B1 itu kan secara software dia lebih ringan ya. Saya install di laptop konsultan saya itu pakai laptop bisa kalau software B1. Tapi kalau E1 nggak bisa. B1 bisa diinstal di laptop. Nah, kalau nanti Anda belajar pun, kalau E1 nggak bisa ya, ntar saya jawab dulu ya. E1 nggak bisa. Nah, tapi ada solusi lain nih, kalau untuk Anda yang mau belajar dari rumah. Yaitu pakai server cloud. Nah, ini juga mungkin salah satu yang saya offer nanti ke para peserta training B1, bahwa Anda kalau sudah selesai belajar di kelas, boleh nggak saya coba-coba atau belajar SAP-nya tapi pakai server cloud? Bisa, saya juga menyediakan untuk server cloud-nya. Jadi kalau Anda mau belajar B1 bisa dimanapun. Anda cukup butuh browser atau koneksi ke server kita, nggak masalah. Ya. Sudah habis ya Pak waktunya? Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Shirley Angelina. Selamat sore Pak, saya ada rencana mau buat PT, boleh minta kontak nanti silakan kontak aja, nanti saya kasih kontaknya ya. Oke Pak, gimana? Oke, Sudah ya? ada pertanyaan lagi? Kalau saya lihat tidak ada pertanyaan lagi. Atau Oke ya. kontak ke Video Center juga boleh, Ibu Sally ya. Oke. Oke, gimana? Udah selesai ya Pak? Kayaknya sih sudah selesai nih. Nah, mungkin ada yang SAP hanya dibagi dengan B1 dan E1 ya Pak. Kalau untuk ini pertanyaan dari Mercury ya. Ada pertanyaan lagi nih, ada 2 nih. Ada Mercury dan Gabriela. SAP hanya dibagi B1 dan E1 ya Pak ya. Tadi saya ada slide-nya itu kalau untuk ERP ada 3. Sebenarnya satu lagi ada by design. Ya, jadi SAP all in one, Business One dan SAP by design. Ada 3 kalau untuk ERP-nya. Ya. Lalu pertanyaan Gabriela, saya mau belajar Pak gimana download SAP B1. Nah, download jujur Anda nggak bakal bisa. Kenapa? Karena pasti software yang Anda download, silahkan cari di googling, mungkin Anda akan dapat software SAP, tapi biasanya itu adalah untuk yang trial version. Itu hanya berapa hari doang. Ya. Nah, kalau Anda belajar di Binus Center, itu nanti software kita kasih. Ya. Sama juga yang trial version, tapi at least waktunya lebih lama. Selama belajar itu pasti Anda bisa pakai. Dan bahkan tadi saya offer juga, kalau Anda mau pakai akses ke server cloud saya juga nggak ada masalah. Ya, nanti tinggal kontak aja ke Binus Center. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Pak Tony ya. Tony Junaidi. Terima kasih untuk penyampaian SAP-nya ya Pak.
Gitu. Ya. Oke teman-teman, mungkin yang tertarik ya bisa join kita ya nanti di hari Sabtu ini udah mulai tanggal 20 ya gitu, dan kelasnya online gitu. Tapi kalau misalnya ingin apa ingin datang ya, itu belum bisa ya gitu karena kita di sini semuanya online gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi terakhir, satu lagi mungkin. Oh iya, Oke. Juang kelasnya nanti hari Sabtu ya mau dibuka ya? Ya, betul sekali Pak. Nanti Oh hari iya, Sabtu kita mungkin buka, karena betul. selama masa corona ini memang kita belum berani buka kelas onsite ya, artinya Betul, betul. kelas tatap muka yang biasa kita lakukan karena kita coba mengikuti prokes ya, protokol kesehatan. Betul sekali. Jadi kita sama-sama menjaga inilah, karena saya pun kalau ketemu orang pun sekarang meeting selalu ditanya, Bapak udah PCR belum? Saya tanya balik, Anda juga udah PCR apa belum? Jadi kan saling curiga ya. Ya, betul sekali. Ya, Dia tanya, Bapak gitu. sakit nggak? Saya tanya balik, Bapak juga sakit nggak? Gitu kan. Betul sekali. Jadi kita belajar online terus kemudian biasanya nih ya, kita ini SAP ini yang pasti ada juga penyaluran ya gitu. Jadi teman-teman bisa ada kesempatan untuk bekerja langsung di SAP begitu. Jadi nggak hanya belajar aja nih gitu. Jadi bisa juga untuk bekerja ya gitu, bisa magang. Ya, Gitu. ini sebetulnya mungkin saya tambahkan dari Juang ya. Jadi Ya, memang betul. ini karena memang saya sudah terjun di dunia SAP. Jadi kalau bagi peserta training yang kami nilai bagus ya, nilainya bagus, terus juga kita lihat memiliki kapabilitas untuk menjadi konsultan, biasanya kita bantu untuk magang ya, penyaluran kerja. Bukan di SAP Indonesia ya, tapi lebih ke partner ya, bahwa menjadi konsultan. Kita nanti karena channel saya udah lumayan banyak, jadi saya bisa bantu untuk Anda melakukan magang. Magang sebagai apa? Sebagai konsultan. Ya, Ya, betul. gitu. Terus Jadi juga betul. bukan kerja di SAP Indonesia ya. Terus juga untuk dari segi software semua udah BINUS yang handle ya. Jadi Bapak Ibu hanya menyiapkan laptop saja gitu ya. Nanti Ya. tim IT kami yang akan bantu install gitu. Ya. Oke teman-teman, nanti bisa di follow ya Instagramnya BINUS Center, ada di @binuscenterbintaro di Instagramnya, terus di Facebooknya juga ada, tinggal dicari ya BINUS Center Bintaro gitu ya. Kalau mau tahu nih produk kelanjutannya tentang SAP seperti apa begitu. Oke, kalau gitu ini waktunya juga sudah lewat ya, jam 3.20. Terima kasih semuanya. Saya akhiri webinar hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yuk, terima kasih.